Tragedi kemanusiaan peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Karena terjadinya peristiwa G30S yang mana PKI tertuduh sebagai dalang dalam gerakan tersebut. Tidak lama kemudian muncullah suatu kebijakan pemberantasan dan pembantaian terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia atau PKI dan para simpatisannya di Jawa dan Bali hingga menyebar ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu yang terjadi di kota Banyuwangi yang dinamakan dengan Operasi Gagak Hitam. Gagak Hitam adalah sebuah pasukan yang dibentuk untuk menumpas anggota dan simpatisan PKI di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Gagak Hitam bukanlah pasukan angkatan bersenjata, melainkan mereka adalah anggota NU atau Nahdlatul Ulama, Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, dan organisasi-organisasi underbownya yang berada di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Tugas pasukan Gagak Hitam adalah melakukan penumpasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia atau PKI di daerah Banyuwangi. Nama Gagak Hitam lahir karena atribut yang dipakai yaitu serba hitam dari mulai celana, baju hingga ikat kepala. Dalam sebuah operasi tersebut, mereka menghadirkan para algojo atau penjagal yang muncul sebagai eksekutor untuk membunuh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia atau PKI atau mereka yang dicap sebagai PKI. Pasukan Gagak Hitam dibentuk karena sejumlah 62 anggota Ansor dan PNI dihabisi oleh anggota PKI di Dusun Cemetuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada mulanya sebelum terjadinya Gestok atau G30S, anggota Ansor yang telah bersenjata celurit, pedang, samurai keris, dan bambu runcing mempunyai tujuan untuk menghabisi orang-orang PKI. Namun demikian, anggota Ansor ini justru dihadang di ujung desa dan disekap bersama orang-orang PNI oleh orang-orang PKI untuk kemudian dihabisi. Dan setelah itulah akhirnya terjadilah G30S. Lapor, Batalion Panzer dari Batalion Kavalri 7. Dan setelah terjadinya G30S, kemudian ada perintah untuk penumpasan PKI dan underbownya. Hal ini tentu merupakan sebuah momen penting orang NU dan PNI untuk balas dendam terhadap PKI. Kegiatan penumpasan orang-orang komunis dilakukan dengan cara diumumkan oleh seorang pegawai kecamatan setempat. Sambil bawa pengeras suara, mereka mengumumkan bahwa orang-orang PKI harus dihabisi, harus dibantai sampai ke akar-akarnya. Setelah itu, para pasukan Gagak Hitam datang ke rumah anggota PKI dan organisasi di bawahnya. Setelah bertemu dengan target, mereka menghabisinya dengan parang. Jasad orang-orang PKI kemudian dibuang ke sungai atau jurang. Tidak hanya itu, rumah orang-orang PKI juga turut dibakar. Pembantaian ini selain dilakukan oleh warga, juga dilakukan oleh tentara. Pada suatu waktu, tentara kalah jumlah anggota dengan orang-orang yang akan dihabisi.
karena hal itu, eksekusi diserahkan kepada warga desa. Eksekusi dihadiri oleh ratusan warga yang semuanya membawa parang. Orang-orang PKI tersebut diikat tangannya kemudian dibantai beramai-ramai dengan parang dan dikubur kemudian. Jumlah korban dari pihak PKI diperkirakan mencapai ribuan. Tubuh jenazahnya dibuang ke jurang tangis yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran yang berada di perbatasan Banyuwangi dan Situbondo. Jurang Tangis adalah salah satu kuburan massal orang-orang PKI di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Sedangkan lokasi kuburan massal lainnya berada di jurang Gunung Kumitir yang berada di perbatasan Banyuwangi dan kota Jember. Itulah ulasan mengenai sejarah penumbasan orang-orang PKI dengan operasi Gagak Hitamnya di kota Banyuwangi. Bagaimana menurutmu? Salam Jas Merah.